Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan berbincangkan, yaitu tentang Fahri Hamzah yang ikut cawe-cawe dan pencapresan Anies dengan statement yang pedas ya. Kemudian diingatkan oleh Musdi Umar sesuai yang dilansir oleh gelora.co.id. Musdi Umar peringatkan Fahri Hamzah tak ikut campur pencapresan Anies, sindir elektabilitas Partai Gelora. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co. Belum lama ini politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengomentari sosok Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Fahri Hamzah menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut harus menarik diri dari gegap gempita jelang kontestasi. Ia bahkan menduga jika Anies hanya dijadikan alat bagi Nasdem untuk mendulang massa. Menanggapi pernyataan diri Fahri Hamzah, Musdi Umar memberikan peringatan keras kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Hal ini dilontarkan Musdi melalui akun Twitternya @musdiumar. Sosiolog ini meminta agar Fahri Hamzah lebih baik mengurus partainya sendiri daripada ikut campur soal pencapresan Anies. Bung Fahri lebih baik urus partainya sendiri, kata Musni seperti dikutip suara.com pada Senin 2 Januari 2023. Dalam cuitannya, Musni Umar juga mengingatkan soal elektabilitas Partai Keluarga yang harusnya jadi perhatian Fahri Hamzah. Semua hasil survei elektabilitas partainya belum menggambarkan. Contoh polling di Twitter, Partai Umat dengan Partai Gelora mayoritas tidak dukung partainya, ujar Musni. Musdi Umar juga menyebut bahwa perkataan yang dilontarkan oleh Fahri Hamzah hanyalah fitnah belaka. Fitnah kalau Anies disebut sok Anies dan ke Nasdem ke berbagai daerah untuk silaturahim, pungkasnya. Cuitan dari Rektor Universitas Ibnu Khaldun ini pun kontan menjadi sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa kini Fahri Hamzah sedang mencari panggung. Dia nyesel sebenarnya keluar dari PKS, kata warganet. Prof, beliau lagi cari panggung yang lebih besar, jadi maklum saja, imbuh warganet lain. Fahri Hamzah udah menjadi singa ompong, ujar warganet lain. Buang-buang waktu Prof, nggak usah ngurusin Cang, bintang Fahri, tambah warganet lain. Fahri itu politikus gagal move on, urus partainya aja nggak becus, kok malah ngurusin Anies yang nyata-nyata oleh masyarakat pada setiap kunjungannya, komentar warganet lainnya lagi. Iya sobat sekalian, itu ya dari Fahri Hamzah yang coba dalam tanda kutip mencari panggung ya, karena salah satu hal yang untuk pansos ya, salah satunya ya mengomentari atau memberikan statement pedas kepada saat ini yang mempunyai isu panas, yaitu tentu saja Anies Baswedan. Dan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah menyebut bahwasanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini tersebut harus menarik diri ya jelang kontestasi, ya itu sah-sah saja dalam pengkomentar. Yang penting jangan sampai yang kita terus miris ya adalah komentar itu ataupun kritik ya dibalas dengan kriminalisasi, ya itu yang tidak demen itu ya, dari omongan yang tidak mempunyai efek yang sifatnya fisik ya, justru dijadikan bahan untuk mengkriminalisasi seseorang. Nah itu kan sekarang kebiasaan era sekarang, ketika seseorang itu mengkritik kekuasaan ya dikriminalisasi. Orang yang mengkritik seseorang ya dijerat dengan pasal ya ITE juga 27 ayat 2 atau perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Dan itu justru malah di-entertain oleh institusi kepolisian yang harusnya bisa memberikan solusi restoratif justice. Nah kembali lagi ke masalah Fahri Hamzah yang memang kalau kita melihat manuvernya sangat pedas kepada Anies Baswedan ya, tetapi sayangnya Fahri Hamzah salah memilih lawan gitu ya. Jadi kalau mengkritik Anies Baswedan, yakinlah itu tidak akan dibalas ya, karena Anies sendiri ya kita ketahui minim
statement ya, minim komentar gitu ya. Jadi meskipun minim dalam komentar statement ya, tapi itu yang bisa saat ini membuat Anies itu aman ya dari berbagai macam yang sifatnya berita yang akan membuat Anies itu terpleset, seperti yang saat ini dialami oleh Ganjar ya, dengan dalam tanda kutip melakukan pencitraan ya, dalam tanda kutip, justru menjadikan isu bantuan Basnas itu menjadikan bumerang untuk dirinya yang awalnya tentu saja untuk menyampaikan ya kepada publik terhadap manuver politiknya dengan mendekati rakyat, tetapi justru ada kesalahan yang membuat dirinya itu saat ini ya tercoreng ya. Tidak hanya Ganjar itu sendiri, tentu saja mencoreng PDIP gitu ya. Di satu sisi Ganjar saat ini yang sedang berproses dan menunggu keputusan deklarasi yang saat ini dinanti-nanti oleh Ganjar, justru malah ya menimbulkan problem baru yang itu tentu saja tidak tahu apakah sikap dari ketua umumnya akan lebih panas lagi kepada Ganjar Pranowo ya. Jadi memang harus berhati-hati seorang politisi, jangankan ketika melakukan manuver, berstatement saja ketika itu salah ucap ya bisa jadi akan digoreng oleh lawan politiknya. Nah, memang kalau kita melihat Anies itu minim kritik ya, minim statement ya. Setiap dan memahami betul ya, Anies itu memahami betul ya dalam alam kontestasi politik sekarang apa yang disampaikan ya, statement termasuk juga kritik itu hal yang biasa saja ya. Dan itu yang terus-menerus disampaikan oleh Fahri Hamzah dengan melakukan penyerangan ya dalam tanda kutip yang sifatnya agak keras dikit ya, disebut tidak sok lah dan lain sebagainya, kemudian dituduh mendulang suara ya lah. Kalau mendulang suara itu hal yang kepastian gitu ya. Jadi ada simbiosis mutualisme yang itu pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Satu menguntungkan Anies Baswedan, satu lagi ya tentu saja suara Nasdem itu akan terjongkrak dengan adanya dengan memilih atau mendeklarasikan Anies yang saya ini memang suka atau tidak suka nilainya atau elektabilitasnya sedang moncer. Nah, itu memang dibela ya dalam tanda kutip oleh Musti Umar ya, dengan memperingatkan agar lebih fokus kepada partainya sendiri yang sekarang sedang berjuang dari bawah, yaitu Partai Gelora, di samping partai yang lain yang juga sama-sama berjuang dari bawah, yaitu Partai Umat, meskipun tokohnya sama-sama mempunyai nama ataupun kedudukan secara sosial dan tokoh berpengaruh ya, misalnya Amin Rais dulu sebagai tokoh reformasi, kemudian juga Fahri Hamzah orang yang mempunyai kapasitas ya, pernah jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Nah, ini coba dalam tanggung jawab seperti yang disampaikan oleh warganet mencari panggung ya bisa benar atau bisa tidak, tetapi ini adalah statement yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini tidak usah baper gitu ya, anggaplah ini sebagai introspeksi diri dan anggaplah sebagai bunga-bunga dalam hal politik yang seseorang itu ya boleh saja untuk berkomentar, boleh saja untuk mengeluarkan statement gitu ya. Yang penting ya tadi jangan sampai statement dan komentar dan juga kritik itu dibalas dengan kriminalisasi yang seharusnya dilakukan. Itu saja balas kritik dengan kritik gitu aja kan, dalam satu hal untuk memberikan introspeksi diri, di satu sisi untuk juga sama introspeksi diri ya, sama-sama gitu ya. Atau kedua belah pihak sama-sama melakukan kritik yang sifatnya melakukan pencerahan. Nah, ini kan sekarang yang dibutuhkan daripada ya saling caci maki ya yang tidak ada datanya sama sekali. Nah, memang benar apa yang disampaikan oleh Prof. Musti Umar ya, tentang fokus terhadap partai itu penting ya, daripada mengurusi Anies Baswedan yang
itu justru akan menguras ya menguras konsentrasi dari Partai Gelora yang saat ini Fahri Hamzah menjadi wakil ketuanya, yang memang harus berjuang dari bawah setelah setelah keluar ya dari PKS. Nah memang kalau kita melihat konstelasi politik saat ini memang agak berat ya untuk memulai partai yang benar-benar baru, meskipun partai itu ya dibesut oleh orang yang populer seperti Fahri Hamzah, termasuk juga Partai Umat yang mempunyai kita ketahui ketokohan dari Amin Rais itu juga akan berpengaruh, tetapi apakah ketokohan itu akan berpengaruh secara signifikan ya, ataukah justru nantinya partai Gelora yang menjadi partai baru termasuk juga Partai Umat ini ya hanya menjadi penghibur dan tidak sampai lolos parliamentary threshold gitu ya, hanya sebagai penghibur semata. Nah ini kan yang diingatkan oleh Profesor Musli Umar agar lebih fokus ya kepada tujuan partai politik itu ya, apalagi ini partai politik baru yang otomatis belum dikenal di tengah-tengah masyarakat, kemungkinan hanya tokohnya saja yaitu Fahri Hamzah ataupun Partai Umat yaitu Amin Rais. Nah memang masih menempuh jalan panjang ya bagi partai baru ini, yaitu Partai Gelora, Partai Umat, dan partai yang baru yang lain untuk benar-benar memenuhi ya parliamentary threshold untuk lolos ke parlemen. Ya memang saat ini yang dibutuhkan rakyat tentu saja tindakan real untuk membela kepentingan rakyat. Nah sekarang ya apakah cara-cara ke arah situ ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu sudah diterapkan secara atau dijalankan secara real ya, mengingat banyak sekali persoalan bangsa ini, persoalan rakyat yang butuh ya untuk diakomodasi oleh partai-partai politik ini. Nah ini adalah kesempatan ya bagi partai baru ya besutan Partai Fahri Hamzah yaitu Partai Gelora untuk benar-benar ya terjun ke masyarakat ya, memberikan pencerahan gitu ya, jadi relawan ya, bisa ya, itu yang juga dilakukan oleh partai-partai yang lain ya, termasuk juga FPI yang juga sering menjadi relawan pada saat masyarakat itu kena gempa, dan memang sangat butuh sekali ya uluran tangan dari relawan tersebut, terutama bagi partai. Nah kedepannya akan menjadi pertarungan serius, termasuk dari elitnya, yaitu dari Fahri Hamzah yang kita ketahui dulunya sangat vokal ya terhadap pemerintah dan sekarang sih masih vokal juga, tetapi arah vokalnya justru diarahkan kepada oposisi dari pemerintah gitu ya. Yang jadi pertanyaan, ada apa gitu ya? Bukankah seharusnya yang dilakukan oleh partai baru ini adalah menegaskan posisinya untuk melakukan kritisi terhadap pemerintah daripada melakukan kritisi terhadap oposisi? Masih banyak kepentingan dari rakyat yang belum terakomodasi ya. Di antaranya yang terbaru tentu saja adalah Perpu Ciptaker yang saat ini sedang dipermasalahkan. Peran dari Partai Buruh misalnya itu sangat baik ya, untuk mendesak ya pemerintah untuk segera, termasuk juga DPR yang berkepentingan dan juga mempunyai andil besar untuk menggolkan omnibus yang dahulu, dan tentu saja ya ini juga perlu dukungan dari partai-partai yang lain, termasuk partai yang baru sekalipun ya. Jadi ini kesempatan. Jadi buktikan bahwasanya partai itu benar-benar tugasnya untuk mengurusi umat, bukan hanya untuk meraih kekuasaan. Dengan melakukan kritik kepada oposisi ini justru ya menjadi antipati ya di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat ini justru menginginkan ya partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka, kepentingan rakyat. Dan misalnya untuk isu ataupun permasalahan Perpu yang sekarang sedang berproses, perlulah ya dukungan juga desakan kepada DPR ya. Kalau tidak begitu ya siapa lagi yang akan saat ini yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kalau bukan partai-partai yang saat ini
kalau mereka benar-benar ya ingin mendapatkan suara ya simpati dari rakyat melalui apa namanya turun dan ikut serta ya memberikan solusi terhadap persoalan rakyat saat ini. Ya, kita tunggu saja ya kedapatan konstelasi politik yang begitu memanas ya, yang sangat bergairah ya untuk kita analisa dan kita sampaikan untuk pencerahan bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.